Saat ini saya berada di sebuah ruangan yang dulunya dijadikan sebagai tempat pengasingan Pangeran Diponegoro, atau inilah kamar Pangeran Diponegoro yang dikenal sekarang menjadi Museum Sejarah Jakarta atau dulu Statues. Di kamar inilah dulu Pangeran Diponegoro tinggal untuk beberapa waktu sebelum dibawa ke luar Pulau Jawa, tepatnya dibawa ke Manado dan Makassar. Dalam banyak narasi, ketokohan Pangeran Diponegoro ini sangat sentral dan sangat menonjol. Perang Diponegoro yang juga dikenal dengan Perang Jawa berlangsung selama 5 tahun di Pulau Jawa, tapi sangat merugikan pemerintah Belanda pada saat itu. Perang ini juga merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa kekuasaannya di Nusantara. Berbagai strategi dilakukan oleh Belanda agar dapat menangkap Pangeran Diponegoro dan anak buahnya. Pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Hendrik Marcus de Kock berusaha meredam perlawanan penduduk di Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro sendiri. Oleh karena itu, berbagai strategi dilakukan tentunya. Pada tanggal 28 Maret tahun 1830, Jenderal de Kock membuat sebuah perundingan yang semu dengan tujuan untuk menangkap sang pangeran. Kemudian sang pangeran ditangkaplah di Magelang, dan kemudian dari Magelang dibawa ke Ungaran, lalu dibawa ke Semarang. Dari Semarang itulah kemudian dibawa ke Batavia. Nah, di tempat inilah untuk beberapa waktunya Pangeran Diponegoro berada. Bahkan di masa sakitnya, karena masa perjuangan yang panjang, Pangeran Diponegoro terkena penyakit malaria. Dan di ruangan inilah Pangeran Diponegoro pernah dibuat semacam lukisan sederhana. Nah, dari lukisan tersebut kita bisa lihat bagaimana seorang ketokohan Pangeran Diponegoro. Nah, kemudian pada tanggal 3 Mei tahun 1830, Pangeran Diponegoro dibawa ke pengasingannya, yaitu dibawa ke Manado, kemudian selanjutnya dibawa ke Makassar. Maka pada tahun 1855, Pangeran Diponegoro meninggal di Makassar hingga dimakamkan di sana. Nah, sebelum meninggal, Pangeran Diponegoro membuat catatan yang sangat monumental yang dikenal dengan naskah Babad Diponegoro yang ditulis dengan bahasa Jawa. Babad Diponegoro tersebut ditulis sendiri oleh Raden Mas Ontowiro yang kelak kemudian dikenal dengan Pangeran Diponegoro. Nah, naskah ini kemudian menjadi salah satu warisan ingatan dunia atau Memory of the World yang diberikan oleh UNESCO, karena dari Babad Diponegoro inilah bisa mengetahui bagaimana peristiwa sejarah yang terjadi selama Perang Jawa tersebut. Saya Kartu Mustiawan dari Komunitas Jelajah Budaya, salah satu komunitas yang ada di Indonesia. Komunitas kami adalah sebuah komunitas yang melakukan pendokumentasian dan juga kegiatan yang berbagai kegiatan, yaitu mengunjungi tempat-tempat bersejarah yang ada di Indonesia. Kegiatan kami adalah ada kegiatan jelajah kota tua, jelajah malam, night time journey, dan juga diskusi sejarah dan budaya. Kegiatan kami sudah dilaksanakan sejak tahun 2003 hingga saat ini. Kemudian di masa pandemi tahun 2020, kegiatan kami sedikit berubah karena tidak bisa membawa massa dan ada keterbatasan ketika harus mengunjungi museum dan juga situs-situs bersejarah yang ada di Indonesia, karena di beberapa kali dilakukan penutupan. Nah, kemudian kami berpikir untuk membuat kegiatan yang tetap edukatif dan bisa dinikmati oleh masyarakat di rumah saja. Nah, kami mulai melakukan kegiatan jelajah virtual. Kami kerjasama dengan Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Museum Kepresidenan RI Balekirti, Museum Bank Mandiri, Museum Bank Indonesia, dan juga PT Kereta Api Indonesia. Nah, kami mendokumentasikan tempat-tempat bersejarah atau peristiwa bersejarah berdasarkan latar belakang tersebut. Nah, kemudian dari dokumentasi tersebut kami edit dan kami buat video, kemudian kami membuat webinar. Melalui aplikasi Zoom, masyarakat di rumah dapat mengetahui tempat-tempat bersejarah yang sudah kami dokumentasikan tersebut. Kemudian kami juga mengundang narasumber untuk memberikan informasi tambahan yang terkait dengan video yang kami buat tersebut. Nah, di program berikutnya kami ingin membuat kegiatan yang lebih besar lagi, tidak hanya di sekitar Jakarta, tapi juga terkait dengan Indonesia. Kami ingin melakukan pendokumentasian terkait dengan jejak
Pangeran Diponegoro, yaitu mulai dari Diponegoro lahir di Tegalrejo, Yogyakarta, kemudian masa mudanya, kehidupan di seputar keraton, dan kemudian apa yang dikenal dengan Perang Jawa tahun 1825, mulai melakukan perpindahan atau perang dari satu lokasi ke lokasi lain yang berada di sebagian Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kemudian Pangeran Diponegoro ditangkap di Magelang, kemudian dibawa ke Ungaran, dibawa ke Semarang, dibawa ke Batavia, diasingkan ke Manado, kemudian hingga meninggalnya di Makassar. Kami ingin melakukan pendokumentasian tersebut, kemudian kami akan buat dalam bentuk webinar yang akan dibagi menjadi 3 seri jelajah virtual. Seri yang pertama adalah terkait dengan masa lahirnya hingga masa mudanya di Tegalrejo, Yogyakarta, kemudian masa perjuangannya hingga ditangkap di Magelang, kemudian masa pengasingannya mulai dari perjalanan dari Semarang ke Batavia, Manado, dan ke Makassar. Nah, melalui pendokumentasian tersebut, kami akan membuat webinar yang bisa dinikmati oleh masyarakat umum di seluruh Indonesia. Nah, kegiatan ini juga akan menjadi pembelajaran kepada masyarakat pentingnya tempat-tempat bersejarah yang ada di Indonesia untuk dilindungi. Melalui program fasilitasi bidang kebudayaan, kami ingin mengajukan kegiatan ini menjadi program unggulan yang dapat dinikmati oleh semua masyarakat Indonesia. Terima kasih. Salam budaya.